Halo guys, kembali lagi di Podcast Tias, podcast eksklusif persembahan dari tim Asih Ningtyas. Pasti kalian udah gak asing lagi sama hantu sekolah. Nah, kali ini aku akan bacain cerita hantu di sekolah berjudul Melihat Pocong Terbang Saat Jerit Malam. Wah, gak sabar nih. Eits, cerita ini cuma fiktif belaka ya. Yuk langsung aja kita mulai. Let's go. Namaku Eva. Aku kelas 11 SMA dan salah satu pengurus pramuka. Hari ini pramuka di sekolahku mengadakan perkemahan untuk siswa-siswa baru gitu. Kebetulan aku pengurusnya. Oh iya, di organisasi pramuka, aku deket banget sama yang namanya Nova. Sore itu, perkemahan dimulai. Semua siswa kelas 10 ikut upacara pembukaan dulu di lapangan. Sedangkan aku dan Nova yang saat itu belum ada kerjaan, kita memilih untuk foto-foto di lorong kelas. Jadi, kita mau foto dengan background jendela kelas yang sepi. Awalnya gak ada perasaan aneh atau takut, karena pas itu masih jam 4 sore. Suasana sekolah juga cukup rame. Pertama, aku fotoin Nova. Dia foto dengan banyak pose. Terus pas kita lihat-lihat, aman aja. Fotonya bagus dan gak ada yang aneh. Sekarang saatnya aku foto. Pas Nova fotoin aku sih gak ada apa-apa. Aku enjoy banget fotonya. Ganti-ganti gaya lah. Tapi dengan background yang sama, yaitu jendela kelas. Setelah aku selesai foto, aku lihat foto-fotonya di HP. Dan aku kaget banget. Di foto itu, aku terlihat tidak sendiri. Ada banyak sekali sosok-sosok aneh yang ikut terekam di belakangku. Tepatnya di jendela kelas itu, terlihat ada pocong di dekat jendela, kuntilanak yang terbang, hantu kepala buntung menempel di jendela, tuyul yang sedang berlari. Kakiku gemetaran. Aku jadi ketakutan parah. Hal itu membuat aku dan Nova merinding dan segera berlari menjauh dari kelas itu. Biasanya, aku tidak pernah melihat hal-hal mistis. Sekalinya ngalamin, malah kefoto semuanya. Aku dan Nova saat itu memilih untuk diam, tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Karena perkemahan masih dimulai. Dan nanti malam ada kegiatan jerit malam. Dari sore sampai malam, semuanya aman. Tidak ada hal yang mengganjal. Sampai seluruh siswa kelas 10 dipersilahkan untuk tidur. Lalu, pengurus-pengurus dari kelas 11, termasuk aku dan Nova, kumpul di sebuah kelas untuk membagi tugas jerit malam. Dengan kejadian tadi sore yang aku dan Nova alami, nyali kita sedikit untuk ikut jerit malam. Meskipun sebagai panitia, bukan peserta. Tapi saat aku dan Nova mengatakan untuk tidak ikut jerit malam, tidak diperbolehkan oleh ketua acara. Akhirnya, dengan terpaksa, aku dan Nova ikut jerit malam dan berjaga di lantai 2 dekat tangga. Kita disuruh menyamar menjadi pocong-pocongan dan mengagetkan adik kelas yang dibangunin jam 12 pas. Nantinya setiap satu persatu adik kelas akan dibanguni untuk menyusuri lorong kelas sendirian di malam hari. Saat itu aku berjaga dengan Nova. Kita sudah siap membawa kain putih yang digunakan untuk properti nanti. Waktu itu, jam masih menunjukkan pukul 11 malam.
Jadi, semua panitia masih persiapan di titik jaganya masing-masing. Aku dan Nova juga masih santai, masih bermain HP di dekat tangga. Seluruh lorong kelas kan gelap. Aku dan Nova sama-sama melihat putih-putih dibungkus, kayak pocong. Di tengah lorong, tapi membelakangi kita gitu. Kita pikir itu salah satu teman kita. Jadi aku bilang, "Hei, nanti aja pakainya. Belum jam 12. Adik-adik kelas juga belum pada dibangunin." Tapi dia diam aja, terus membelakangi kita. Aku bilang lagi, "Kamu jaganya di sini juga. Sini, nunggu bareng sama Nova." Dia tetap diam. Akhirnya, aku dan Nova memutuskan untuk mendekati dia. Pas didekati, dia berbalik badan. Wajahnya hitam, matanya merah. Ternyata kain putihnya lusuh, penuh dengan darah. Ia melompat pelan ke arah kita. Dekat sekali. Aku dan pocong bertatapan. Kakiku mulai lemas. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, pocong itu terbang, menembus atap dan menghilang. Dia bukan teman kita, tetapi dia pocong yang sesungguhnya. Aku mau lari kencang, tapi Nova jatuh pingsan. Jadi aku bingung mau kemana. Aku cuma teriak-teriak di tangga, meminta tolong ke teman-teman yang lain untuk membawa Nova. Badan aku pun lemas, tidak bisa bergerak. Yang kulihat tadi seperti tidak nyata, tapi pocong itu benar-benar terbang di dekatku. Aku pun melihat mukanya. Ini kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan. Kejadian itu merupakan pengalaman satu-satunya aku melihat hantu. Aku sih pengennya gak mau lagi, karena bikin susah tidur. Kebayang terus. Mau jadi pocong-pocongan, malah ditampakin pocong beneran. Nah, itu dia guys, ceritanya. Serem banget ya. Gak bisa kebayang sih kalau aku yang jadi dia, minta selfie bareng. Tapi temennya pingsan. See you the next video. Bye.